Sesungguhnya aku menjadikan segala sesuatu baru. Selamat Hari Anak Sedunia. Halo anak-anak yang terkasih sekalian, tahun ini pada tanggal 26 Mei nanti, Bapak Paus akan merayakan secara khusus atau menjadikan secara khusus Hari Anak Sedunia yang pertama. Nah, Bapak Paus akan mengundang banyak anak-anak dari seluruh dunia dan mereka akan berkumpul di Roma mulai tanggal 25 hingga 26 Mei nanti. Tema yang diangkat oleh Bapak Paus adalah sesungguhnya aku menjadikan segala sesuatu baru. Diambil dari Wahyu 21 ayat 5. Bapak Paus menjadikan satu hari khusus yang didedikasikan untuk anak-anak seluruh dunia. Karena Bapak Paus mengingat apa yang juga sering dikatakan Yesus dalam kitab suci. Kamu atau kalian adalah berharga di mata Allah. Kalian semua anak-anak di seluruh dunia. Anak-anak itu, kalian semua menjadi tanda keinginan setiap orang untuk bertumbuh. Itulah mengapa kalian begitu istimewa dan Bapak Paus menjadikan satu hari khusus untuk kalian. Selain itu, kehadiran kalian juga menjadi tanda bahwa kami semua yang sudah dewasa ini adalah juga anak-anak, saudara dan saudari. Dan bahwa kita selalu membutuhkan orang lain, seperti kalian yang juga selalu bergantung pada orang tua, membutuhkan orang tua. Itu menjadi tanda bagi kami, pengingat bagi kami orang-orang dewasa untuk juga selalu sadar bahwa kami ini membutuhkan orang lain untuk hadir di dalam dunia, untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk dicintai, dan untuk mencintai sebagai saudara. Kalian juga itu menjadi sumber kebahagiaan, menjadi harapan bagi orang tuamu, bagi keluarga, bagi semua orang, dan juga bagi gereja di masa depan. Maka Bapak Paus sungguh merasa sangat penting untuk menjadikan satu hari khusus bagi kalian. Sebagai anak-anak, kalian berada pada banyak situasi di dunia ini. Nah, karena kalian juga adalah merupakan sumber kebahagiaan, harapan orang tua, gereja, dan dunia khususnya secara umum, maka kebahagiaan yang kita rasakan, rasa syukur yang kita dapatkan dalam keluarga kita masing-masing, jangan sampai membuat kita lupa pada anak-anak di belahan dunia lain. Ada pada mereka yang masih berjuang karena sakit, mereka yang ada di jalanan, mereka yang kelaparan, mereka yang kehausan, mereka yang menjadi korban perang, bahkan kepada mereka anak-anak yang dipaksa untuk menjadi tentara dan memegang senjata, padahal usia mereka masih anak-anak. Banyak anak juga dipekerjakan dalam usia mereka yang seharusnya masih bermain dan belajar seperti kalian. Banyak mereka yang juga mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya, sehingga mereka harus keluar dari rumah, diselamatkan, dan tinggal di panti asuhan. Ada mereka juga yang berkebutuhan khusus, ada mereka yang banyak juga anak-anak yang mengalami perlakuan tidak senonoh dari orang-orang dewasa. Intinya, di luar sana ada banyak anak-anak yang dengan mata mereka melihat secara langsung kekejaman yang terjadi di dunia, ketidakadilan, dan banyak hal yang menyakitkan. Nah, kita sebagai anak-anak yang mungkin masih cukup beruntung dengan kondisi kita, semua hal itu harus membantu kita untuk juga selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Orang tua yang mungkin masih lengkap, kita yang masih bisa bersekolah, kita yang masih bisa makan secara cukup tiap hari, kita harus bersyukur
atas apapun yang kita miliki hari ini, mengingat dari begitu banyaknya anak-anak yang menderita di luar sana. Maka kita diminta untuk bersatu. Bersatu bukan hanya sekedar bersatu kita secara bahu-membahu antar kita, tetapi juga kita harus menyertakan Yesus di dalamnya. Kita harus bersatu di dalam doa untuk memberi dukungan kepada mereka anak-anak. Seperti kalian yang selalu memandang orang lain dengan tulus, sebagai saudara, sebagai teman. Sehingga kami orang-orang dewasa sungguh banyak belajar dari kalian anak-anak. Lalu bagaimana caranya untuk kita mengukuhkan, mengeratkan persaudaraan dengan semua orang, dengan banyak orang tanpa pilih kasih? Yaitu dengan melakukan hal-hal kecil dan sederhana. Misalnya, menyapa, memberi senyuman kepada orang lain, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, lalu meminta izin kalau pergi, dan banyak hal lain lagi, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di rumah maupun dimanapun kita berada. Hal-hal sederhana yang kita lakukan, yang kalian lakukan dengan tulus kepada semua orang, itu akan membuat dunia berubah, membuat dunia menjadi tempat yang akan sangat nyaman dan enak untuk ditempati, terutama oleh kalian sendiri, oleh anak-anak, dan pada akhirnya oleh semua orang. Hal-hal kecil dan sederhana yang kita lakukan bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Misalnya, kalau di rumah kita tidak sulit untuk bangun pagi, membersihkan tempat tidur sendiri, lalu membantu ibu menyapu rumah, menyapu halaman, atau ketika ada waktu senggang, kalian mulai menanam tanaman yang baik, tanaman hijau, mencintai hewan binatang yang ada di sekitar, tidak menyakiti mereka. Sama seperti halnya kita juga tidak mau disakiti, bukan? Nah, intinya adalah kegembiraan dan kebahagiaan yang kita dapatkan sebagai bentuk rasa syukur itu harus kita bagi, nggak boleh kita simpan sendiri. Kalau kebahagiaan tidak kita bagi dan hanya kita simpan sendiri semua berkat itu, maka seperti yang dibilang Bapak Paus, kita tidak sungguh-sungguh menjadi bahagia karena tidak mencapai tujuan yang dimaui oleh Tuhan. Bayangkan nih, kalau kita bisa hidup bersama sebagai saudara, kita bisa bernyanyi bersama, bermain bersama, belajar bersama, hidup bersama sebagai saudara, saling memaafkan, saling mengasihi, saling mendukung, saling menolong, maka kebahagiaan ini akan semakin lengkap kalau kita juga sertai dengan doa bersama dalam sekolah minggu, ketika misa bersama keluarga, bersama teman-teman. Dan percayalah, Tuhan di surga sana akan melihat kita dengan mata seorang ayah yang penuh kasih dan kasih seorang ibu yang penuh kelembutan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, jika kita pun tidak meninggalkan teman-teman kita yang lain, yang berkekurangan, yang ada di panti, yang tidak merasakan indahnya hidup dalam keluarga. Mereka yang masih menderita dan harus berjuang. Kita akan menyertai mereka dengan doa-doa kita. Dan percayalah bahwa Tuhan juga akan memberkati mereka karena doa-doamu itu. Dia tidak akan pernah melupakan kita dan semua teman-teman kita yang menderita. Hidup bersama yang kita lakukan juga adalah didasari karena kita tinggal pada bumi yang sama. Tuhan kan tidak pernah membedakan hujan dan panas matahari hanya untuk mereka yang beruntung, mereka yang bisa bersekolah. Tetapi Tuhan memberikan itu untuk semua, bahkan untuk tanaman, untuk binatang. Maka kita harus menyayangi mereka.
Caranya gimana? Nah, kalian bisa memilah sampah nih kalau di rumah. Ada sampah plastik, kalian pisahkan. Ada sampah organik, kalian pisahkan. Nanti lalu bersama-sama bisa tanya oleh orang tua, oleh bapak ibu guru di rumah, bagaimana memanfaatkan itu semua menjadi pupuk organik. Dan akhirnya itu semua menjadi bentuk cara kita untuk mencintai bumi. Maka anak-anak sekarang didorong bukan hanya untuk sekedar mencintai sesama aja, sesama manusia, dengan teman-teman yang punya status yang sama, tetapi juga pada seluruh kehidupan yang ada di bumi, entah tanaman dan juga hewan. Dalam hidup bersama ini, kalian sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara-saudari, tidak mungkin hidup bersama itu hanya diam-diam saja. Kalian pasti juga harus berkomunikasi kan? Nah, bentuk komunikasi zaman ini yang sudah kalian kenal sejak lahir adalah alat telekomunikasi yang canggih-canggih itu. Kalian sudah lebih canggih pasti. Kalian bisa menggunakan handphone dengan banyak media sosial di dalamnya. Ada Twitter, ada TikTok, Facebook, segala macamnya. Hal-hal yang pasti kalian sangat mengenal dan tidak asing, lebih pintar dari suster. Nah, lalu bagaimana untuk membangun hidup bersama? Itu memang baik. Itu menjadi salah satu sarana kalian untuk bisa mengenal banyak teman dari seluruh belahan dunia tanpa dibatasi ruang dan waktu. Tetapi kita juga tidak boleh terjebak oleh penggunaan alat-alat itu. Artinya, hidup kita jangan sampai dikendalikan oleh alat-alat itu, sehingga kita lupa sama teman yang ada di sebelah kita. Kita tidak pernah menyapa orang yang ada di depan kita. Kita tidak lagi mau menyapa orang tua kita yang ada di rumah. Setiap tahun pada hari Minggu Panggilan, suster juga melihat dan ikut terlibat dalam kegiatan aksi Hari Minggu Panggilan yang diadakan di paroki. Semua paroki dengan berbagai cara merayakan Hari Minggu Panggilan itu. Dan banyak di antara paroki-paroki itu kemudian yang melibatkan kalian bukan untuk ikut di dalamnya. Lalu kalian di situ menjadi suster, bruder kecil dengan pakaian-pakaian biarawan dan biarawatinya. Bahkan ada yang menjadi bapak uskup loh. Hal itu sangat menyenangkan bukan? Itu karena adalah bagian dari bagaimana kalian terlibat dalam hidup menggereja. Dari kegiatan itu, gereja, Bapak Paus, bukan hanya mendorong kalian untuk sekedar aktif di dalam gereja, tetapi juga kalian mulai membuka hati, membuka diri, untuk bisa mungkin suatu hari nanti terpanggil, tersentuh dengan apa yang kalian lakukan sewaktu kecil ini. Dengan memakai pakaian suster, bruder, frater, romo, uskup. Gereja mengharapkan bahwa ada di antara kalian juga yang terpanggil untuk pada akhirnya mau melayani di gereja. Kalian adalah bukan saja masa depan, kalian adalah bukan saja masa depan dan harapan dari keluarga, tetapi juga kalian adalah harapan dan masa depan gereja. Seperti yang Santo Vincentius bilang bahwa kasih itu selalu kreatif tanpa batas. Tidak melihat apa dan siapa atau di mana, semua kita diminta untuk mengasihi dan mencintai segala kehidupan yang ada di bumi. Selamat merayakan Hari Anak Sedunia yang pertama. Tuhan memberkati.